Berarti. Satu menit lagi ya, Ibu Joyce. Kita mulai tepat waktu. Selamat sahabat Pendeta Sitorus. Selamat sahabat Pendeta Simarmata, selamat sahabat baik kita semuanya. Selamat sahabat Pendeta Sitorus. Selamat sahabat Pendeta Suan Khalid. Saya ketemu itu sahabatnya waktu di Bergen itu sangat besar lagi. Ibu Joyce Manung Khalid boleh dimulai. Iya. Aduh sinyalnya. Baik, kita akan mulai. Shalom, selamat pagi dan selamat sabat buat Bapak Ibu saudara. Selamat sahabat. Sabar. Pagi sabat pagi sabat ini kita akan dilayani oleh Strik 7. Saya akan bacakan sebagai protokol saya sendiri, Joyce Manung Khalid. Lagu buka akan disampaikan oleh host. Doa buka nanti akan dilayangkan oleh Ibu Riasi. Tuhan oleh Pendeta Daisy Manung Khalid. Bagian dari doa sebagai doa pujian akan dilayangkan oleh Bapak Petrus Agus. Pengakuan doa oleh Bapak Kristianto. Permohonan oleh Pak Sentoro dan ucap syukur oleh Bapak Didik Susilo. Itulah susunan acara kita pada pagi hari ini. Kita akan mulai dengan lagu buka yang akan disampaikan oleh host. See
Silakan Ibu Riasi untuk doa buka. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, kasih karunia-Mu, atas penjagaan-Mu sepanjang malam hingga pagi ini ya Tuhan. Kami masih merasakan berkat-berkat dari-Mu. Terima kasih atas udara segar pagi ini yang boleh kami hirup ya Tuhan. Terima kasih Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami ya Tuhan untuk bertemu bersama dengan umat-umat-Mu di DSKS dalam 40 hari berdoa. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pendeta Simanung Kalit. Tolong Tuhan urapi sehingga apa yang disampaikan sesuai kehendak-Mu. Berkati juga Tuhan doa-doa yang akan kami sampaikan dalam acara ini ya Tuhan. Biarlah Engkau mendengarkan dan menjawab doa-doa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk perangkat yang kami gunakan. Biarlah Engkau memberkati sehingga kami tidak terhalang dengan perangkat yang kami gunakan. Kami juga berdoa untuk seluruh yang mengambil bagian, juga yang ikut di dalam Zoom ini. Biarlah berkat-berkat selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini hanya kehendak-Mu saja yang terjadi, bukan kehendak kami. Kami mohon hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Mari kita buka pikiran kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Pendeta Desma. Baik, saya akan share screen. Mudah-mudahan nggak ada halangan. Baik, apakah sudah kelihatan? Terlihat, Pendeta? Ya. Iya, sudah terlihat. Oke. Baik, Shalom, selamat pagi dan selamat sabat buat kita semua. Selamat sabat. Sahabat. Tapi dia belum slideshow ya. Oke. Baik. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah judul khotbah yang juga merupakan judul khotbah saya yang perdana ketika saya tiba di distrik Keraton 7, yaitu pentingnya pemahaman. Saya sangat kagum untuk melihat pertama kali ketika saya punya benda ini waktu masih kecil, dan entah bagaimana saya lebih kagum lagi ketika ada yang mengajari bahwa kaca ini bisa untuk membakar. Ketika dia difokuskan ke suatu benda, maka benda itu dengan sinar matahari akan membakar benda yang ada di bawahnya. Nah, lensa ini adalah lensa cembung, di mana ada titik yang terfokus untuk mana cahaya yang diarahkan ke satu titik itu, sehingga menghasilkan panas yang luar biasa dan akhirnya membakar benda tersebut. Hal yang lainnya yang memberikan saya juga sedikit kekaguman adalah terhadap kelompok ini. Ya. Kelompok Saksi Yehova. Saya bukan di-endorse, bukan, tapi yang saya mau melihat adalah bagaimana kelompok ini fokus
dalam misi, sehingga pimpinan mereka atau kelompok ini bisa diberdayakan untuk militan, untuk bersemangat, pergi berdua-dua ke berbagai tempat. Walaupun mungkin ditolak, ya, diusir, ada yang dilempar dengan asbak dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sebenarnya konsep dan metode ini adalah alkitabiah. Bukan pengajarannya, jelas, karena beberapa kali saya ketemu mereka tidak bisa mengalahkan kita lah, karena puji Tuhan kita punya basic doktrin Alkitab yang baik tentang Yesus, di mana mereka tidak akui sebagai pencipta. Tapi yang saya ingin mengajak kita adalah bagaimana mereka ini fokus untuk penginjilan. Dan saya kaget ketika tahun lalu saya ketemu dengan salah seorang anggota mereka, Mbak Puji. Dia bilang, ayat yang menjadi motivator mereka adalah ini. Yehezkiel pasal 3. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Apabila aku berkata, sorry ini layarnya kelihatan. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Dan inilah yang merupakan ayat inti mereka yang menjadi motivator mereka untuk pergi memperingatkan banyak orang. Dan yang sebenarnya juga kita nggak kalah punya mission statement, pekabaran 3 malaikat, untuk mengajak orang keluar dari Babel, untuk menyampaikan siapa Tuhan yang kita sembah, Khalik Pencipta, melalui hari Sabat yang kudus. Tetapi yang jadi pertanyaannya, mengapa kita tidak memiliki semangat baik dalam hal memahami amanat agungnya maupun juga mission statement yang kita miliki secara global di seluruh dunia. Dan saya sempat kagum juga bertanya-tanya, Tuhan, kapan kami bisa mengalami hujan akhir seperti yang pernah terjadi, kalau saya tidak salah tahun 2016 di Rwanda, Afrika. Lebih 100.000 jiwa yang dibaptiskan oleh ketua GC yang hadir pada saat itu. Saya sepertinya melihat hujan akhir itu sudah datang di sana. Nah, kapankah menjadi bagian kita? Inilah yang sebenarnya menjadi kerinduan dan fokus kita bersama. Namun, ya dalam hal ini saya tidak mempersalahkan siapapun atau pimpinan organisasi, tetapi mungkin kita perlu memiliki sebuah konsep pemahaman bagaimana untuk menyatukan fokus kita di dalam mencapai goal. Seperti yang dikatakan di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat 4. Ayat ini merupakan ayat yang beberapa kali saya bacakan di akhir penutup perjamuan kudus. Wahyu 20 ayat 4, lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Artinya sebenarnya dengan ayat ini saja pun kita bisa tahu kita akan ke surga atau tidak. Apakah kita akan mengalami dipenggal kepalanya atau penganiayaan yang sebentar lagi mungkin kita akan alami dalam masa kepecikan Yakub. Tapi
dari pengamatan saya pribadi, dalam hal-hal sederhana pun kita dan bersama umat Tuhan begitu sulitnya untuk mau menderita, sehingga harus melanggar kekudusan hari Sabat dan sebagainya. Sementara ayat ini mengatakan siapa-siapa yang ada di surga yang akan ikut menghakimi selama milenium nanti adalah orang-orang yang taat, yang setia, yang menurut, sama seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan bahkan keterangan berikutnya adalah tentang undang-undang hari Minggu, Sunday Law, puncak kemarahan setan. Nah, yang menjadi poinnya adalah, dan tantangan untuk kita bersama dengan para pimpinan kami adalah, bagaimana kita bisa memfokuskan agar umat Tuhan juga memiliki motivator untuk bisa memahami ayat ini, untuk bisa menjalankan konsep yang dibangun oleh Yesus bersama murid-muridnya berdua-dua, yang juga diadopsi oleh percetakan kita, penerbitan kita, yang sekarang mungkin sudah mulai hilang. Tapi ya sebagai student literatur, kita diutus untuk berdua-dua. Dalam pena inspirasi dikatakan, ketika kita mendekati waktunya apabila para penguasa dan kuasa serta roh-roh jahat di udara akan sepenuhnya berperang melawan kebenaran. Apabila kuasa setan untuk menipu menjadi begitu besar, kalau sekiranya mungkin dapat menipu orang yang terpilih juga, maka pengertian kita harus dipertajam oleh penerangan ilahi, supaya kita tidak menjadi buta terhadap kejahatan-kejahatan setan. Oleh membiarkan kita bekerja sama dengan malaikat-malaikat kudus, Allah telah memungkinkan pekerjaan kita menjadi suatu keberhasilan yang mulia. Tetapi keberhasilan jarang sekali sebagai hasil usaha yang terpisah-pisah, pengaruh yang bersatu. Karena kita fokus bersama dari semua anggota gereja dituntut. Bila mana kita mau kembangkan ayat yang tadi saya sampaikan, ayat misi yang menjadi tantangan dan kerinduan kita bersama, yang dipenggal kepalanya pertama karena kesaksian tentang Yesus, yang kedua karena firman Allah, yang ketiga yang tidak menyembah patung itu dan binatangnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Inilah harusnya yang harus kita renungkan. Saya tidak tahu kelompok saksi Yehova itu banyak departemennya atau tidak. Tetapi ketika semua pun apa departemen, ya puji Tuhan, kita mendengarkan pada rapat kerja bahwa semua departemen akan bermuara pada penginjilan. Mari kita lebih intenskan lagi akan fokus kita. Sama seperti loop ini atau kaca pembesar ini, yang ketika semua disatukan kepada sebuah titik, maka itu akan membakar sesuatu benda yang ada di bawahnya. Masuklah melalui pintu yang sesat itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Inilah juga yang harus menjadi fokus kita, agar umat-umat ini boleh tetap mau berada di jalan yang sempit sekalipun banyak liku-liku, banyak pergumulan, tantangan, cobaan, bahkan mungkin ujian, yang bahkan mungkin nyawa yang menjadi taruhannya. Tapi ketika kita fokus untuk memantapkan fondasi kerohanian dan iman umat-umat Tuhan ini, seperti orang tuanya Daniel membangun fondasi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, kemanapun mereka berintegritas, berprinsip, dan setia, sekalipun nyawa yang menjadi taruhannya. Kristus memanggil kita masuk melalui pintu yang sempit, di mana setiap langkah berarti penyangkalan diri. Ia memanggil kita untuk berdiri di atas mimbar kebenaran abadi, dan merasa puas, ya, betul-betul merasa puas sebab iman yang pernah diberikan kepada orang-orang saleh. Gereja sekarang membutuhkan orang-orang seperti Henok yang berjalan dengan Allah, menyatakan Kristus kepada dunia. Anggota-anggota gereja perlu mencapai suatu standar yang lebih tinggi. Nah, inilah chief goal yang harus kita fokuskan. Bagaimana umat-umat Tuhan ini boleh seperti Henok-Henok modern. Terlebih orang tua
mendidik orang-orang muda kita. Seperti yang pernah saya ulang-ulangi, bahwa 2018 organisasi kita merilis 42% orang muda kita hilang. Nggak tahu kalau sekarang, 5 tahun kemudian, mungkin barangkali sudah meningkat. Bahkan tantangan dan pemikiran kami juga untuk orang-orang muda di distrik Ratuan 7 sangat besar karena begitu hebatnya ujian-ujian. Pria dan wanita yang demikianlah yang harus dipersiapkan gereja. Inilah kekuatan fokus yang akan dihasilkan bila mana kita menyatukan visi misi kita. Pria dan wanita yang demikianlah yang harus dipersiapkan gereja sebelum terangnya dapat bersinar kepada dunia dengan cahaya yang terang dan jelas. Review and Herald tahun 1904. Bapak Ibu, demikianlah pesan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong dan memampukan kita dan organisasi kita dalam mewujudkan fokus penginjilan ini melalui 40 hari berdoa ini, bahkan sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Terima kasih Pendeta Simanung Kalit yang sudah menyampaikan firman. Kita akan masuk ke jam doa. Mungkin sebelum kita mulai berdoa, boleh tes suaranya Bapak Agus Petrus, Bapak Kristianto, Bapak Suntoro, dan Bapak Didik Sisto. Bu. Selamat sahabat semua. Selamat sahabat. Pak Didik. Selamat sahabat. Oke. Baik, kita akan mulai dengan pujian Bapak Petrus Agus, pengakuan dosa Bapak Kristianto, permohonan Bapak Suntoro, ucapan syukur Bapak Didik Susilo. Kami persilakan Bapak Petrus Agus. Melalui pujian pada pagi hari ini, kami bisa berkumpul Tuhan melalui doa 40 hari yang diselenggarakan oleh DSKS. Semoga menjadi berkat bagi kami semua, agar dalam setiap pelayanan kami memberikan berkat banyak bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah kami selalu dituntun melalui pujian, melalui kesetiaan kami. Biarlah Tuhan sendiri yang menjadi malaikat pelindung kami. Kami serahkan pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Menyambung daripada saudara kami Petrus, kami datang padamu Tuhan di pagi yang indah ini melalui Zoom bersama saudara kami. Kami datang padamu Tuhan memohon, merendahkan hati pikiran kami, mohon ampun atas segala dosa pelanggaran kami, dosa-dosa yang kami lakukan setiap saat dalam kehidupan kami, baik terhadap sesama kami, terlebih terhadap Tuhan, baik dalam perkataan, perbuatan, dalam pikiran. Dosa-dosa yang terkadang menghambat berkat-berkat yang akan Kau curahkan untuk kami semua Tuhan. Kami datang di pagi yang indah ini, mohon ampun atas semua itu Tuhan. Dan biarlah layakkan kami, agar kami boleh disebut anak-anak-Mu dan layak untuk masuk dalam kerajaan-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, merendahkan hati pikiran kami, memohon ampun atas segala dosa-dosa yang kami lakukan setiap saat dalam kehidupan kami, dan biarlah berkat-berkat-Mu tercurah untuk kami semua. Terima kasih. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, yang bertatakan dalam surga, Allah yang Maha Baik, Maha Mendengar, Allah yang Maha Mulia, terlebih Allah yang Maha Mulia, Pemurah. Kembali pada pagi Sabat yang indah ini Tuhan, kami umat-umat-Mu, di SKS bersama-sama bersatu memohon kasih dan rahmat-Mu serta kemurahan-Mu. Ya Bapa, ya Tuhan kami, kasihanlah kami, berkatilah kami dengan kasih setia-Mu, dengan berkat dan kuasa-Mu yang tidak bersudahan. Ya Bapa, Allah kami, Allah yang Maha Baik dan Maha Mendengar, kami berdoa kiranya Engkau tetap memberkati acara 40 hari berdoa ini, sehingga acara ini bisa membuat kebangunan rohani bagi kami, dan kami akan memiliki kepedulian dalam setiap program dan rencana yang ada di DSKS ini. Kiranya campur tangan-Mu di dalamnya akan membuat program itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan dan kerinduan kami.
terlebih sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi Bapak Pendeta Hengki Wijaya, kiranya Engkau memberkati beliau dalam kepemimpinannya di DSKS ini, dan juga seluruh staf yang membantunya. Kiranya memberkati, memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, dan kekompakan, sehingga berkat campur tangan-Mu, setiap program dan rencana pekerjaan penginjilan yang ada di DKS ini dapat berjalan dengan baik oleh karena kasih dan rahmat-Mu. Ya Allah yang Maha Pemurah, kami juga berdoa kepada seluruh gembala di DKS. Kiranya Engkau memberkati mereka, memberkati rumah tangga beliau, memberkati keluarganya, memberkati anak-anak, dan juga kesehatan. Kiranya Engkau memberikan kebijaksanaan dan hikmat, sehingga beliau dapat dengan lebih baik memberikan pelayanan, menjaga kami selalu domba-dombanya tetap berada dalam kandang-Mu, dan terlebih lagi banyak jiwa yang dimenangkan. Ya Allah kami juga berdoa bagi seluruh panitia jemaat yang ada di KSKS ini. Kiranya Engkau memberkati mereka, melindungi mereka, menjaga mereka, memberikan kasih dan kemurahan-Mu, kekuatan dan kesehatan. Berikan kepada kami kekompakan dan kepedulian di dalam kami membantu mendukung gembala kami dalam menjalankan setiap program, sehingga setiap program yang ada di distrik maupun jemaat dapat berjalan dengan baik dan nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Ya Allah yang Maha Pengasih, secara khusus kami juga berdoa bagi rencana KKR di setiap titik yang direncanakan di DSKS ini. Kiranya rencana KKR itu dapat berjalan baik. Semua berjalan oleh karena campur tangan-Mu. Ada kebangunan rohani di jemaat kami. Tapi ada jiwa-jiwa yang bisa menangkan untuk ujian nama-Mu juga. Ya Tuhan, kami juga berdoa secara khusus bagi Rumah Sakit Advent Bandar Lampung yang mendukung menjadi sponsor dalam setiap KKR. Kiranya memberkati lembaga-Mu ini. Berkati setiap pimpinan yang ada di lembaga tersebut. Berkati para karyawan, berkati semua yang ada perangkat yang ada di rumah sakit, agar itu berfungsi dengan baik, sehingga rumah sakit ini akan menjadi berkat bagi sesama, terlebih kemudian nama-Mu. Berkatilah kelompok pendalam Alkitab yang ada di DSKS. Kiranya Engkau memberkati setiap KPA yang ada, memberkati setiap benih-benih yang ada, memberkati setiap jiwa-jiwa yang belajar, sehingga jiwa-jiwa itu terpanggil untuk dimenangkan, dan jiwa itu dapat dimenangkan di dalam nama-Mu. Ya Tuhan Allah kami surga, kami berdoa bagi setiap jiwa yang belajar, yang dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau menuntun mereka, memberikan mereka pintu yang terbuka, sehingga mereka mau menerima firman-Mu, menerima ajaran, menerima panggilan-Mu, dan dapat dimenangkan. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang Maha Murah, saat ini kami juga berdoa bagi orang-orang muda yang ada di DSKS. Kiranya Engkau memberkati mereka, lindungi mereka, menjaga mereka, agar mereka tetap berada di pandang-Mu. Kiranya mereka tidak terlepas, tetap Engkau jagai. Berkatlah mereka karena mereka tiang-tiang gereja kami yang akan meneruskan menjaga dan melindungi gereja kami. Ya Allah Maha Pemurah, banyak doa dan permohonan kami, banyak kebutuhan kami. Kami tidak sanggup mengucapkan satu persatu oleh karena kelemahan kami. Namun kami yakin dan percaya Engkau memberikan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak-Mu. Jadilah rancangan dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang senantiasa menjadi bagian kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur karena kesempatan yang Tuhan sudah telah berikan kepada masing-masing kami, umat-umat Tuhan, DSKS, untuk kami mengikuti acara 40 hari berdoa. Dan pada hari Sabat ini ya Tuhan, karena kesempatan yang telah Engkau berikan kepada masing-masing kami kesehatan, sehingga kami boleh melaksanakannya oleh karena kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah itu menjadi satu pedoman bagi kami masing-masing. Sehingga ya Tuhan, kami boleh mengerti akan maksud dan rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan masing-masing kami. Bagaimana kami mempunyai pemahaman akan kebenaran yang boleh menjadi satu pegangan bagi kami, untuk kami tetap setia sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Karena begitu besar kasih Tuhan yang kami rasakan masing-masing kami. Kami boleh menikmati akan berkat-berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami, untuk kami menjadi satu bekal bagi kami melayani. Bapa di surga, sepanjang hari Sabat-Mu ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami mempersiapkan hati kami untuk kami boleh mempersiapkan untuk kami boleh beribadah bersama-sama umat-umat Tuhan.
di dalam kerja masing-masing kami. Terima kasih Engkau mendengar dan menjawab akan setiap doa-doa yang kami sampaikan kepadamu pada pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan, setiap doa-doa yang kami sampaikan, Engkau akan memperhitungkan dan menjawab, sehingga nama Tuhan kami puji dan kami permuliakan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Kami serahkan doa yang kurang sempurna ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Demikianlah acara doa pagi kita di hari ke-15. Saya akan bacakan pengumuman untuk besok pagi. Kita akan dilayani distrik kali. Sebagai protokol, Ibu R. Siahaan, lagu buka lagu Sion nomor 216, renungan disampaikan oleh Pendeta H. Pangkrian. Doa ACST, pujian oleh Bapak S. Turnip, pengakuan oleh Ibu N. Manik, permohonan oleh Pasaribu, dan ucapan syukur oleh Bapak J. Pasaribu. Itulah susunan acara untuk besok pagi. Kami kembali. Baik, terima kasih. Puji Tuhan untuk pagi yang ke-15 di mana kita boleh bergabung dalam doa. Tentu kita tak henti-hentinya bersyukur kepada Tuhan untuk setiap pagi yang baru, di mana nafas kehidupan masih Tuhan percayakan kepada kita. Terima kasih banyak Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang sudah bergabung di 103 Diva ini. Terima kasih untuk umat-umat Tuhan dari distrik Kedaton 7 yang sudah melayani pagi hari ini, yang sudah dipakai oleh Ibu Joyce Simanungkalit, Ibu Riasi, Pendeta Dikson Simanungkalit, Bapak Petrus Agus, Bapak Krisdianto, Bapak Suntoro, dan Bapak Didik Susilo. Biarlah kita tetap semangat untuk hadir lagi pada besok pagi, bahkan seterusnya hingga kita boleh menyelesaikan 40 hari. Selamat pagi, selamat Sabat, selamat berbakti untuk semua kita pada pagi hari ini. Selamat Sabat. Selamat Sabat semuanya. Terima kasih yang melayani. Selamat berbakti hari Sabat ini, Tuhan berkati. Sabat semuanya.